Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Cini Purmati. Saya dari Prima Kelautan, Universitas USO. Di video ini saya membahas tentang fekunditas. Oke, yang pertama itu capaian pembelajaran. Satu, mahasiswa dapat mengaji konsep kematangan gonad dan dari ikan. Kedua itu mahasiswa dapat menjelaskan tingkat-tingkat kematangan gonad ikan. Yang ketiga itu mahasiswa dapat mengidentifikasi tipe-tipe telur ikan. Fekunditas. Semua telur-telur ikan betina yang akan dikeluarkan pada waktu peminjahan. Definisi umum, TSB berkembang karena yang pertama itu komposisi telur yang heterogen, yang kedua itu tingkat kematangan gonad yang tidak seragam, yang ketiga itu waktu peminjahan yang berbeda. Yang sudah itu Bagenal 1976. Yang pertama itu fekunditas, jumlah telur matang yang akan dikeluarkan. Yang kedua itu fertilitas, jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk. Ikan salmon betina yang matang gonad, dan ini ada contoh gambar ikannya. Terus jenis fekunditas. Fekunditas individu, jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan baik digunakan pada ikan yang meminjah 1 tahun sekali. Yang kedua itu fekunditas relatif, jumlah telur yang dihasilkan selama hidup. Yang ketiga itu fekunditas total, jumlah telur persatuan berat atau itu Nikoloskaya 1963. Fekunditas individu, fekunditas mutlak, fekunditas total yang terdapat dalam ovari ikan, memperhitungkan telur yang ukurnya berlainan. Sudah itu memperhitungkan harus diikutsertakan semuanya. Telur diambil dari berbagai bagian ovari. Nikoloskaya 1969. Fekunditas individu, jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu, yang kecil tahun berikutnya. Penentuan fekunditas ikan apabila ovari dalam TKG 4. Yang kedua itu paling baik sesaat sebelum terjadi peminjahan. Sudah itu Roy 1972, fekunditas individu, jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidup. Fekunditas relatif, jumlah telur persatuan berat atau panjang ikan yang tua dan besar. Fekunditas relatif lebih kecil, fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Fekunditas untuk ikan mujair, sifat mengerami telurnya. Satu itu ovarium fecundity, jumlah telur matang yang ada dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam peminjahan. Yang kedua itu browning fecundity, jumlah telur yang sedang dirami di mulutnya. Terus itu fekunditas pada golongan ikan vivipar. Satu, preferred fecundity, jumlah telur di ovarium sebelum terjadi pembuahan. Yang kedua itu vertical fecundity, jumlah telur yang dibuai dalam ovarium. Yang ketiga itu larval fecundity, jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva belum dikeluarkan. Faktor yang mempengaruhi fekunditas. 1. Umur ikan yang pertama kali meminjah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah meminjah. Fekunditas ikan akan bertambah selama pertumbuhan. Ikan besar tua telurnya akan lebih banyak dibandingkan ikan yang lebih kecil atau muda. Korelasi ini ada batasnya, akan ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah besar atau tua. 2. Keturunan yang berbeda mempunyai sifat fekunditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Homogenitas populasi keturunan dapat diketahui dengan fekunditas. Yang terakhir itu heterogenitas dipengaruhi lingkungan. Faktor yang mempengaruhi fekunditas. 3. Panjang dan berat. Sering dihubungkan panjang daripada dengan berat karena panjang penyusutan relatif kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat dikurangi dengan mudah. Contoh ikan salmon dan ikan sidat, mereka berpuasa tidak mengambil makanan sampai pada tempat peminjahan. 4. Lingkungan. Kurang subur, produksinya rendah, pada kondisi lingkungan baik telur dikeluarkan lebih banyak. Stres jadi reproduksi telur. Yang stabilitas ketinggian air mempengaruhi fekunditas.
Pengurangan kepadatan fekunitas meningkat ketersediaan nutrisi. Kaidah utama fekunitas. 1. Sampai umur tertentu fekunitas akan bertambah, kemudian menurunkan dan stabil. Yang kedua itu fekunitas relatif maksimum pada ikan muda. Ikan tua kadang-kadang tidak meminjal setiap tahun. Yang ketiga itu ikan yang matang, gonad, dan meminjal lebih cepat memiliki tendensi mati terlebih dahulu. Yang keempat itu fekunitas relatif menjadi kecil pada ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak, terjadi pada ikan dengan jenis makanan berbeda pada setiap kelas. Yang kelima itu faktor penting yang berpengaruh pada fekunitas adalah makanan berhubungan dengan metabolisme. Yang keenam itu ikan kecil dengan kematangan gonad cepat dan fekunitas tinggi diduga terkait kandungan makanan dan predator dalam jumlah besar. Yang ketujuh itu fekunitas populasi untuk jenis yang sama dapat berbeda terkait kondisi lingkungan. Yang kedelapan itu fekunitas merespon perubahan persediaan makanan, pertumbuhan, penyesuaian. Yang kesembilan itu kualitas telur kuning terkait umur dan persediaan makanan sehingga dapat populasi. Hubungan fekunitas dengan beberapa parameter. Fekunitas dengan panjang sering dihubungkan dengan panjang daripada berat, karena panjang relatif penyusunannya sangat kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Sampling yang berulang harus berhati-hati waktu gonad sedang tumbuh. Hubungan fekunitas mutlak dengan panjang ikan F sama dengan ALB. Keterangan F fekunitas, L panjang ikan, dan A dan B konstan. Persamaan ditransformasikan ke logaritma. Log F sama dengan log A ditambah log B dan L. Harga eksponen B berkisar antara 2,34 sampai 5,28 dan kebanyakan di atas 3. Fekunitas dengan berat. Karena berat lebih mendekati kondisi ikan itu daripada panjang, terdapat beberapa kendala berat cepat perubahan pada musim peminjahan. Material yang untuk pertumbuhan gonad diambil dari jaringan somatik. Hubungan fekunitas dengan berat F sama dengan A ditambah BW. Keterangan V fekunitas, W berat ikan, A dan B konstan. Fekunitas dengan umur. Ikan tua dan besar ukurnya mempunyai fekunitas lebih kecil. Fekunitas relatif akan maksimum pada golongan ikan muda. Fekunitas pemijahan berganda. Ikan yang dipijah berulang-ulang dalam waktu yang lama akan melibatkan persoalan telur cadangan dan telur yang sudah berkembang. Kriterianya adalah tindakan kuningan telur. Jumlah telur yang mempunyai kuning telur yang dihitung fekunitasnya pada musim itu. Dengan pembandingan jumlah telur yang sudah mempunyai kuning telur dengan jumlah yang telur yang sudah sangat berkembang dianggap dapat memberikan jumlah yang telur pada kelompok dikeluarkan tiap musim. Fekunitas dengan ukuran bertelur biasanya digunakan untuk menentukan kualitas yang berhubungan dengan kandungan kuning telur. Telur yang berukuran besar menghasilkan larva yang berukuran besar daripada yang berukuran kecil. Dalam membuat perbandingan ukuran telur dengan fekunitas harus berasal dari ovari yang sama tingkat kematangannya. Biasanya ukuran telur dan ukuran panjang ikan berkoleksi positif. Fekunitas dengan ras. Ras yang berbeda memiliki fekunitas yang tidak sama, demikian juga ukuran lebih besar telurnya. Populasi dapat diketahui homogen atau heterogen. Ikan dari suatu spesies hidup dari berbagai habitat yang berbeda dan garis lintang yang mungkin mempunyai perbedaan telur dalam fekunitasnya. Fekunitas dan populasi merupakan jumlah semua telur dari semua fekunitas mutlak ikan betina yang akan memijah, yaitu semua telur yang akan dikeluarkan dalam satu musim peminjahan. Jika diketahui struktur umum dan populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya diketahui, maka fekunitas populasi dapat diketahui. Pada tiap tahun fekunitas populasi tidak sama sebab variasi ini berhubungan dengan komposisi, umur, faktor lingkungan, persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, DLL, ikan-ikan yang hidup di perairan kurang subur produksi telurnya rendah. Apabila satu populasi dalam beberapa tahun jumlahnya menjadi sangat berkurang akibat penangkapan hal ini akan memperbaiki persediaan makanan untuk populasi sisa. Ternyata dari populasi fekunitasnya semakin bertambah, sedangkan ketika populasi masih lengkap atau jumlahnya besar fekunitasnya kecil. Fekunitas dalam
aquaculture, jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan pada waktu pemijahan alami atau buatan. Kegunaannya terutama dalam persiapan fasilitas budidaya ikan untuk keperluan selanjutnya. Kegiatan yang berhubungan dengan kajian fekunditas, yang pertama itu cara mendapatkan telur, yang kedua itu cara mengawetkan telur, yang ketiga itu cara menghitung telur. Cara mendapatkan telur. Pada waktu musim peminjahan, induk ikan dengan telur yang sudah masak induk tidak dibunuh. Pengeluaran telur dengan stripping ditampung pada suatu tempat, dihitung, diawetkan. Telur-telur yang tertinggal tidak dapat dihitung, dipakai untuk peminjahan buatan. Mengambil telur dari induk ikan dengan mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan segar atau awetan. Digunakan untuk ikan yang sudah mati. Terus langsung mengawetkan ikan contoh ke dalam es. Cara mengawetkan telur umumnya dilakukan di laboratorium. Telur yang digunakan harus sudah diawetkan utuh atau telurnya saja. Bahan yang digunakan larutan formalin, umumnya 10%, larutan Gilson mengeraskan telur, melepaskan jaringan ovarium. Pendinginan untuk telur dalam keadaan segar. Cara menghitung telur, menjumlahkan langsung metode menghitung telur yang akan dipijahkan satu persatu. Cukup akurat bagi ikan air tawar yang telurnya sedikit dan ukurannya besar. Tidak efisien karena banyak menggunakan waktu. Volumetric, metode mengukur volume seluruh telur yang dipijahkan dengan teknik pemindahan air. Gonad kering angin diukur volume lalu dikering angin lagi. Kemudian diukur sebagian kecil telur ukur volumenya. Yaitu jumlah telur. Keterangan X jumlah telur yang akan dicari butir, X jumlah telur contoh butir, F volume seluruh gonad, L dan berat. Terus P volume gonad contoh L dan volume. Cara menghitung telur gravimetrik, metode yang sama dengan volumetrik, hanya isi diganti dengan berat. Berat tiap telur sama, hilangkan pengaruh pelambahan, seluruh gonad harus benar-benar kering, udara jumlah kali X kali sama dengan G dibagi G. Gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitung. Metode yang digunakan apabila butirnya sangat kecil, setelah gonad ditimbang lalu diambil telur dari berbagai tempat, timbang sehingga mencapai ukuran tertentu. Berat telurnya contoh diecirkan 100 cc, hitung jumlah telur dari 1 cc cairan. Fekunditas F sama dengan GF P dan X per Q. Keterangan fekunditas butir, G berat gonad total GR, V volume pengencan CC, X jumlah telur yang ada di dalam 1 menit, yang Q berat telur contoh GR. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.